Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita bersua kembali dalam pembelajaran Ta'limul Lughatil Arabiyyah. Pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 4. Dan kita masih di pembahasan Ad-Darsus Sabi tentang Al-Malabis, pakaian. Marilah kita awali dan bersama-sama berdoa membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, pada pembelajaran terakhir di Ad-Darsus Sabi kali ini, kita akan membahas materi tentang At-Tamrinat atau uji kompetensi. Ingat, 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, buka buku bahasa Arabnya halaman 95. Karena Ustadz hanya menyajikan sebagian kecil dari uji kompetensi yang ada. Kemudian, yang kedua, siap mengerjakan ya, dan menulis terjemah dari kalimat. Dan yang ketiga, pastinya nih, harus fokus pada soal yang disampaikan dan dikerjakan. Oke, kita lanjutkan. Baik anak-anakku, berikut Ustadz sajikan kutipan soal yang ada pada At-Tamrinat halaman 95. Dan di bagian Romawi 4, Ustadz hanya mengutip 2 soal saja. Tolong diperhatikan ya. Perintahnya di Romawi 4 berbunyi, mari melengkapi titik-titik di bawah ini dengan kata zalika au tilka. Soal yang pertama, noktoh fanilah. Noktoh fanilatun. Silakan dijawab. Ada yang bisa? Apakah dalika ataukah tilka? Yang benar untuk mengisi titik-titik di depan kata fanilatun. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Jawabannya adalah tilka fanilatun. Tilka fanilatun. Kenapa tilka? Kenapa tidak dalika? Perhatikan. Karena fanilatun diakhiri dengan ta marbutoh. Perhatikan yang dilingkari kuning. Ta marbutoh. Oke ya. Menunjukkan bahwa kata tersebut, benda tersebut adalah bersifat mu'annas. Maka isim isyarah yang tepat untuk fanilatun adalah tilka. Oke, bisa dipahami? Maka yang jawab tilka selamat ya. Bagi yang jawab dalika, mohon maaf, harus belajar kembali. Soal nomor 2. Noktoh sirwalun. Kalau di buku bahasa Arab, ini adalah soal nomor 5. Titik-titik sirwalun. Kira-kira jawabannya dalika atau tilka? Untuk soal yang kedua ini, cukup 3 hitungan saja ya. Wahid, isnain, salasa. Oke, selesai. Jawabannya adalah dalika sirwalun. Kenapa dalika anak-anak? Karena kata sirwalun adalah kata benda yang bersifat mudzakkar. Kenapa tahu mudzakkar? Karena di bagian akhir dari kata tersebut tidak ada tak marbutohnya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah dalika. Selamat ya bagi yang benar semua. Bagi yang belum, tetap semangat ya. Dan dicoba di lain kesempatan. Berikutnya, Ustadz kutip dari Romawi yang kelima. Ada 3 soal yang Ustadz kutip.
Perintahnya berbunyi, mari menerjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nomor 1, Ustadz kutip, ma dzalika khimarun. Ini soal nomor 2 pada buku bahasa Arab. Ma dzalika khimarun. Anak-anak perhatikan, pertanyaan seperti ini begitu mudah menjawabnya. Kalau pertanyaannya ma dzalika khimarun, hakikatnya jawabannya sudah ada di soal, ya. Tinggal memindah saja kata tunjuknya kepada bagian jawaban. Ma dzalika khimarun. Perhatikan. Kenapa ada lingkaran kuning pada kata khimarun? Ingin menunjukkan bahwa dzalika itu adalah kata tunjuk yang bersifat mudzakkar. Dan khimarun adalah kata benda yang bersifat mudzakkar. Harus serasi. Diterjemahkan, ma apa, dzalika itu, ma dzalika apa itu, dzalika itu khimarun jilbab atau kerudung. Kemudian yang kedua, ma hadhihi nadharatun. Ustadz kutip dari soal nomor 4 yang ada pada buku bahasa Arab. Ma hadhihi, ma apa, hadhihi ini. Perhatikan, hadhihi bentuknya muannas. Maka jawabannya hadhihi ini nadharatun. Adalah kaca mata. Harus sesuai. Hadhihi dengan nadharatun. Apakah sudah sesuai? Kita cek. Oh, ternyata sesuai. Karena nadharatun adalah benda yang bersifat muannas dan hadhihi isim isyarah yang bersifat muannas. Sekali lagi, ma hadhihi apa ini? Hadhihi nadharatun, ini adalah kacamata. Yang terakhir, hada qamisun wa hadhihi qalansuatun. Hada ini qamisun, kemeja. Perhatikan, qamisun adalah benda bersifat mudzakkar. Hadza isim isyarah yang bersifat mudzakkar. Jadi serasi ya. Hadza qamisun. Ini kemeja. Wa hadhihi qalansuatun. Dan ini adalah pecis. Jadi sama-sama serasi. Wa hadhihi dan ini qalansuatun. Kenapa ini disebut serasi? Karena hadhihi adalah kata tunjuk atau isim isyarah yang bersifat muannas dan qalansuatun adalah benda yang bersifat muannas. Cirinya ada tak marbutohnya di bagian belakang. Nah, untuk yang lainnya silahkan kalian pelajari secara mandiri. Semoga materi ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan setiap at-tamrinat yang ada pada buku bahasa Arab, khususnya di bagian bab yang ke-7. Baik anak-anakku, yang terakhir Ustadz sampaikan al-mahfudhat, kata mutiara yang Ustadz kutip dari buku bahasa Arab halaman 96 yang berbunyi, siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Siratul mar'i tunbi'u an sariratihi, yang artinya perilaku seseorang menunjukkan isi hatinya. Demikian saja materi kita kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kalian semua pada khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita syukuri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaih.